Dekat pada itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat kebaikanmu, buat kesetiaanmu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kebaikanmu. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan, Yesus. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar
membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ku mau membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom. Saya percaya siapapun saudara yang ada di gereja ini pagi hari ini, saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah jaminan lebih dari cukup untuk apapun yang kita perlukan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jaminan keselamatan, jaminan damai sejahtera, jaminan perlindungan, jaminan apa saja. Yesus cukup bagi kita, saudara. Amin. Nah, hari ini saya rindu menyampaikan satu hal. Karena walaupun janji Tuhan, firman Allah menjamin bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia yang memberi kepada kita kemenangan dan seterusnya. Tetapi pada kenyataannya seringkali umat Tuhan mengalami kegagalan dalam hidup mereka. Umat Tuhan mengalami turun dan bukan naik, kalah dan bukan menang, bukan sukacita, tetapi banyak kemalangan dalam kehidupannya. Kenapa itu bisa terjadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata untuk kita berjaga-jaga, saudara. Amin. Berjaga-jaga. Orang yang tidak berjaga-jaga dalam hidupnya, hati-hati, saudara. Ada satu hal yang saya mau sampaikan pagi hari ini, yang seringkali kita anggap itu tidak terlalu penting. Kita anggap, tidak terlalu menjadi masalah dalam hidup kita. Tetapi sebenarnya hal ini, ketika kita mengalaminya, kita mengalami banyak kerugian dalam hidup kita. Mari kita buka bersama Amsal pasal 24. Amsal pasal yang ke-24, ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Sekali lagi, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya hidup di zaman kita hidup itu penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah, betul ya? Ada begitu banyak berita yang membuat kita gentar sebenarnya. Ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita takut sebenarnya, saudara. Iya kan? Sebab itu di dalam menghadapi kehidupan ini, kita perlu kekuatan ekstra. Tetapi dikatakan, ada satu hal yang saya katakan tadi, saya akan sampaikan yang seringkali kita anggap tidak penting, tetapi itu melemahkan kita, membawa begitu banyak kerugian dalam hidup kita. Saya akan bicara tentang tawar hati, sebab dikatakan tadi jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan terhadap lawan-lawan kita, apapun itu, kalau kita punya kekuatan itu kecil. Sementara lawan kita itu kekuatannya besar, dia kuat, iya kan? Dan seterusnya, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan? Dan orang yang kecil kekuatannya di dalam menghadapi hidup ini, dikatakan oleh Amsal tadi adalah orang yang mengalami tawar hati dalam hidupnya. Saudara, tawar hati. Tawar hati ini bukan satu keadaan yang terjadi dengan begitu cepat. Misalnya, saudara ketemu saya, baru sekali ketemu saudara tawar hati dengan saya. Tawar hati tidak terjadi serta-merta begitu ya. Dalam proses yang singkat, dalam waktu yang tidak panjang. Tawar hati terjadi itu karena akumulasi, saudara. Akumulasi itu bisa saya pakai bahasa tumpukan-tumpukan dari kekecewaan-kekecewaan yang bertahun-tahun saudara simpan. Dari kemarahan-kemarahan yang tak terungkap. Saudara kecewa kepada satu hal, kepada satu keadaan. Dan saudara kebetulan bukan orang yang pengambil keputusan. Kalau di dalam sebuah struktur, saudara mungkin bukan pimpinan. Atau saudara bukan seorang yang yang memutuskan sesuatu. Dan saudara tidak setuju tetapi saudara tidak berdaya. Saudara memendam itu, makin lama saudara pendam dalam ketidakberdayaan saudara, lama-lama saudara mengalami tawar hati. Tawar hati itu adalah satu keadaan di mana saudara nggak peduli lagi pada akhirnya. Kalau ini terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, suami istri, suami kecewa kepada istri, atau istri kecewa kepada suami, maka tawar hati ini akan mendatangkan kondisi kurang lebih seperti ini, saudara. Betul mereka masih satu rumah, betul mereka tidak bercerai, tetapi bukan karena mereka saling mengasihi, ada ikatan cinta yang kuat di dalam kasih Tuhan yang masih mempersatukan mereka di dalam rumah itu. Sebenarnya pernikahan itu udah lama selesai karena tawar hati. Tetapi karena pertimbangan, nanti kalau kita cerai, apa kata tetangga? Iya tuh. Bagaimana anak-anak? Bagaimana masa depannya? Ya wes, bertahan. Tetapi sebenarnya rasa itu sudah tidak ada. Itu kalau di dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga kemudian nggak peduli. Kamu ada, kamu nggak ada, wes terserah. Mau pulang, nggak pulang, wes terserah. Nggak ngurus begitu, saudara. Kalau di dalam kehidupan pelayanan, tawar hati ini biasanya, saudara, itu kelihatan ketika orang itu mulai mundur pelan-pelan dari pelayanan. Yang tadinya jadwalnya banyak, kemudian dia bilang, aduh saya jangan dijadwal dulu, saya mau berdiam diri. Ya kan? Lalu kemudian ibadahnya sebulan 2 kali, sebulan 4 kali, sebulan 3 kali, sebulan 2 kali, sebulan sekali. Kemudian tiba-tiba hilang dari peredaran, saudara. Kenapa? Tawar hati, betul ya? Iya kan? Kalau di dalam dunia sekuler, di dalam dunia pekerjaan ya sudah tidak mau tahu urusan sendiri-sendiri. Tidak peduli lagi dengan situasi atau kondisi orang yang membuat dia tawar hati. Saudara, tawar hati kalau kita tidak bisa mengatasinya, tidak bisa mengantisipasinya, maka kekuatan kita menjadi kecil. Dan kalau kekuatan kita kecil, kita adalah orang yang dikalahkan. Tetapi Tuhan memberi kepada kita jaminan bahwa kita lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Saudara, bukan orang-orang yang dapat dikalahkan dengan begitu mudah, saudara. Bahkan kita nggak bisa dikalahkan karena Allah pemenang itu ada dan tinggal di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Siapa yang hari ini sedang menghadapi masalah yang besar, saudara?
Angkat tangan. Engkau akan menang bersama dengan Tuhan. Amin. Apa rahasianya supaya walaupun masalah begitu banyak dalam hidup kita, walaupun banyak kekecewaan yang terjadi dalam hidup kita dan kita tidak berdaya mengatasinya, kita tetap bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan sehingga tidak timbul di sana tawar hati. Ada rahasianya, saya mengajak Bapak Ibu membuka bersama firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 4. Kita akan belajar dari Rasul besar, Rasul Paulus. 2 Korintus pasal 4, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 saya akan baca dengan cepat. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dan ayat yang ke-18, baca sama-sama 2-3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah, katakan amin untuk firman Tuhan. Saudara, Rasul Paulus di dalam memenuhi panggilan pelayanannya, dia bersama dengan tim. Ada begitu banyak sebenarnya tantangan yang dia hadapi. Tetapi dia mengatakan satu statement yang sangat bagus di dalam ayat yang ke-16 di sana dikatakan apa saudara? Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Mungkin saudara berkata, Pak, mungkin masalah yang dialami oleh Rasul Paulus tidak seberat dengan masalah yang saya hadapi. Begitu ya. Pergumulan dia sebagai hamba Tuhan mungkin tidak seperti pergumulan saya sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga, atau seorang pengusaha. Saudara mungkin berkata seperti itu, sehingga kemudian, oke, kalau Rasul Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, itu karena dia tidak mengalami masalah-masalah yang berat di dalam pelayanannya. Tunggu dulu saudara, saya rindu kita cek list daftar, apa yang terjadi di dalam kehidupan Paulus, yang tadi berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Oke, saya rindu kembali kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 11. Saya akan menyampaikan 2 poin saja secara singkat, waktu kita terbatas. 2 Korintus pasal 11, ayat yang ke 23 mulai. Sampai ayat yang ke-26. Dikatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 24. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Berarti berapa pukulan saudara? 39 dikali 5. Lalu kemudian ayat berikutnya, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Itu sedikit catatan masalah yang dialami, dihadapi, terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus ketika dia sedang memenuhi panggilan pelayanannya. Kalau saudara baca daftarnya tadi, lalu kemudian Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Menurut saudara, penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar saudaraku. Dan ini sebenarnya sangat-sangat berpotensi untuk membuat dia tawar hati. Kenapa? Karena latar belakangnya dia orang yang cukup terpandang, tidak punya banyak masalah yang dia hadapi dalam hidupnya. Karena dia orang yang bikin masalah bagi orang Kristen waktu itu ya. Di gereja mula-mula, dia kejar orang Kristen, dia bunuh orang Kristen, iya kan? Seperti itu. Tapi ketika dia menganggap panggilan Kristus itu sebagai
hal yang mulia dan yang lainnya sampah, dia tinggalkan semuanya. Dia memberi diri melayani Tuhan. Dia justru mulai mengalami yang namanya proses dalam memenuhi panggilannya. Masuk penjara saudara, dilempari batu, mau tenggelam, kelaparan, diserang sana sini saudara, dihasut, difitnah dan lain sebagainya. Hal-hal ini sebenarnya sangat berpotensi membuat dia tawar hati. Loh, ikut Tuhan kok seperti ini? Ya kan? Tetapi dia berkata di dalam ayat yang kita baca tadi, sebab itu kami tidak tawar hati. Kenapa saudara? Rasul Paulus yang mengalami begitu berat pergumulan dalam hidupnya, kalau dibanding dengan pergumulan saudara, berat mana saudara? Masuk penjara 5 kali, gebukin 40 kurang 1, 39 saudara, cambuk. Berat. Tapi dia berkata, aku tidak tawar hati. Dia tularkan kepada timnya, kami tidak tawar hati. Artinya, masalah itu tidak membuat dia lemah, sehingga kekuatannya menjadi kecil, lalu dia menyerah di dalam panggilannya yang luar biasa. Pada akhirnya kan kita tahu bersama Rasul Paulus ini rasul besar, Alkitab Perjanjian Baru paling banyak dia yang dipakai Tuhan untuk menulisnya. Rahasianya ada di mana? Rasul Paulus tidak menjadi tawar hati, dan ini bisa kita ambil supaya kita juga lepas dari tawar hati, saudara. Amin. Rahasianya ada di dalam ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Yang pertama, dikatakan di sini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada apa saudara? Penderitaan kami. Yang pertama, bagaimana supaya kita tidak tawar hati walaupun sering dikecewakan. Walaupun sering dilecehkan, walaupun sering dipandang sebelah mata, dan seterusnya. Dan kita tidak berdaya mengubah keadaan di sekitar kita. Rahasia yang pertama, supaya kita menjadi pemenang, dan firman itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Yang pertama adalah, perhatikan cara kita mengukur penderitaan kita. Katakan cara mengukur. Kadang-kadang kita mengukur penderitaan kita itu berat sekali saudara, betul enggak? Hal yang kecil menjadi besar. Karena kita mengukurnya dengan lebay kalau bahasa anak muda zaman sekarang, ya berlebihan begitu. Rasul Paulus berkata, sebab penderitaan ringan. Padahal kalau kita baca tadi tidak ringan, betul ya? Dia mengukurnya itu dengan luar biasa. Dia mengukur masalah yang dihadapi dalam pelayanannya itu ringan, saudara. Kenapa dia mengukurnya dengan ringan? Ada rahasianya. Dia mengeluarkan satu statement di dalam Filipi pasal 4, ini ayat yang sangat populer. Pasal 4, ayat yang ke-13, di sana dikatakan begini, saudara. Segala perkara, apa saudara? Dapat kutanggung di dalam siapa? Di dalam Dia Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Dia mengukur masalahnya bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Seringkali ini kan yang menjadi kegagalan kita, saudara. Kita selalu memakai pengalaman kita, kekuatan kita merasa bisa menghadapi semuanya. Rasul Paulus kalau dia pakai pengalamannya, kekuatannya sendiri, oh sudah lama dia menyerah dan meninggalkan pelayanan itu, dan mungkin juga meninggalkan Tuhan. Tetapi dia tahu Tuhan yang ada di dalam hidupnya itu besar, saudara. Tuhan yang ada di dalam hidupnya itu kuat. Sebab itu dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebab itu penderitaan yang dia hadapi menjadi apa saudara? Ringan. Amin. Saya pernah mungkin menyampaikan bukan ilustrasi, kisah nyata. Satu kali saya mau nge-MC di sebuah hotel besar di Surabaya. Lalu kemudian saya sudah di DP karena saya kosong waktu itu. Lalu kemudian tanggalnya sudah ditentukan sekitar 4-5 bulan sebelum, dan saya sudah oke. Tapi sekitar 2 bulan sebelum pesta itu diadakan, saudara, saya ditelepon oleh IO bahwa pernikahan itu batal. Batal. Berarti kan ada kasus yang luar biasa ya biasanya ya.
hotel udah pesan, MC sudah pesan, dan seterusnya. Saya itu kepengen tahu, kenapa kok bisa batal? Berarti ada satu peristiwa yang luar biasa dong, betul ya? Kenapa gitu? Kenapa? Pasti ada masalah besar gitu kan. Dan waktu saya tanya sama teman saya yang punya IO di Surabaya, saya kaget saudara. Ternyata besan sama besan berantem masalah souvenir. Masalah souvenir. Yang satu pengen warna ungu, yang satu pengen warna pink saudara. Menurut saudara, masalah souvenir itu masalah besar enggak? Besar atau kecil? Tapi buat orang-orang yang punya harga diri yang tinggi, kesombongan yang belum ditaklukkan, tidak hidup dalam kerendahan hati dan tidak hidup dalam pertobatan. Oh, itu besar saudara. Itu besar. Sampai kemudian pernikahan anak-anak mereka di cancel saudara, bubar, tidak jadi. Saya tidak ada masalah, saya sudah di DP saudara. Betul ya? Tidak ada masalah. Peraturan dunia akhirat DP itu nggak bisa dikembalikan, betul nggak saudara? Tidak ada masalah buat saya. Pagi ini kita belajar satu hal, kalau kita andalkan Tuhan, masalah seberat apapun akan menjadi ringan saudara. Dan kita bisa memiliki damai sejahtera. Bukan ketika masalah itu berlalu. Masalah itu masih ada tetapi damai itu ada, kemenangan itu ada. Kenapa? Kekuatan Tuhan di dalam hidup kita itu terus dinyatakan dari hari ke hari. Dan itu yang kita andalkan saudara, amin. Rasul Paulus mengandalkan kekuatan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebab itu kami tidak tawar hati. Penderitaan ini ringan saudara, amin. Libatkan Tuhan dalam masalah saudara, maka Tuhan akan menyelesaikannya, amin. Saudara percaya Tuhan punya waktu yang tepat untuk saudara? Nah, ketika jawaban itu belum terjadi, bukan berarti Tuhan tidak akan menolong saudara. Tuhan sedang berproses dalam hidup saudara, amin. Kadang-kadang kita orientasi kita kepada hasil, Tuhan jawab. Orientasi kita, mata kita itu fokusnya kepada hasil saudara, kepada jawaban. Tapi Allah kita itu berorientasi kepada proses saudara. Bagaimana sebelum hasil itu, mujizat itu nyata, kita berproses dengan Tuhan. Didewasakan. Ketaatan kita, iman kita, kedewasaan kita. Tuhan terus berproses. Pada akhirnya kita akan menang bersama dengan Tuhan. Bersabar saudara, amin. Saudara mau bersabar? Siapa yang merasa kuat sampai di poin 1 ini pagi hari ini? Ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita, amin. Jangan menyerah, jangan tawar hati. Hadapi bersama dengan Tuhan. Roh Kudus dicurahkan ketika Yesus naik. Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Dia roh penolong, amin. Setiap hari ajak Roh Kudus untuk menghadapi apapun yang saudara hadapi. Jangan didiamkan saudara. Sebab masalah yang kita hadapi berpotensi untuk membuat kita kecewa, tawar hati, dan kemudian banyak hal yang kemudian terjadi dalam hidup kita dan itu merugikan kita. Yang kedua, yang pertama tadi adalah cara kita mengukur. Jadi masalah ini ringan karena Tuhan yang besar yang ada di dalam hidup kita. Makanya kita lebih dari pemenang. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-18, 2 Korintus pasal 4. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah apa? Kalau pertama, cara mengukur. Yang kedua, cara memandang. Cara memandang. Seringkali kita itu dibatasi oleh mata kita. Apa yang kita lihat itu kemudian membuat kita ciut, nyali kita itu menjadi kecil. Rasul Paulus belajar tidak hanya berorientasi kepada apa yang kelihatan dengan mata, tetapi dia mencoba memperhatikan yang tidak kelihatan. Saul dan pasukannya ketika melihat yang kelihatan, yang besar musuh mereka Goliat, yang selama 40 hari turun mengintimidasi mereka. Apa yang Saul alami bersama dengan pahlawannya yang gagah perkasa, saudara? Apa yang mereka alami? Ketakutan, lari dari musuh, lari dari masalah. Tetapi datang seorang yang dekat hidupnya dengan Tuhan, Daud. Dia tidak menjadikan yang kelihatan itu menjadi ukuran, karena dia percaya bahwa Allah yang dia tidak lihat dengan matanya, secara kasat mata, itu ada di dalam dia. Dan itu kuasanya luar biasa saudara, amin. Dia berdiri dengan gagah perkasa dan dia menantang
orang yang telah membuat ketakutan di bangsanya itu. Dan betul akhir ceritanya Daud mengalami kemenangan, saudara. Ada banyak hal yang sedang kita imani dan itu belum kelihatan. Percaya itu pasti terjadi, maka iman saudara akan bangkit, saudara. Amin. Berapa banyak saudara mengimani beberapa hal dan itu belum terjadi dalam hidup saudara. Dan sampai hari ini tetap saudara yakini bahwa Tuhan sanggup melakukannya dalam hidup saudara. Angkat tangan. Jangan menjadi lemah. Ada Tuhan yang tidak kelihatan, yang menyertai kita. Apalagi yang tidak kelihatan, saudara. Upah. Saya kalau memikirkan hidup di dalam dunia ini sementara, saudara. Setuju? Sementara. Sementara ketika kita mati, manusia ini kan makhluk kekal, saudara. Kematian itu tidak menghentikan kehidupan. Justru membuka kita kepada peluang hidup kekal selama-lamanya. Ketika kita berpikir, Allah paling masalah ini pasti Tuhan tolong. Kalau Tuhan tidak tolong, cuma sementara kok. Itu kalau orang imannya udah tinggi gitu kan. Berpikir seperti itu. Yang tidak kelihatan itu adalah iman yang aktif di dalam hidup saudara. Sebesar biji sesawi yang sanggup memindahkan gunung. Yang saudara yakini dengan semangat, saudara. Dengan passion. Dan menjadi nyata dalam hidup saudara. Rasul Paulus, dia berkata sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena kalau kita hanya melihat yang kelihatan, suami yang kelihatan, istri yang kelihatan, kita akan kecewa. Tapi kalau kita melihat Roh Kudus yang tidak kelihatan yang sedang bekerja memulihkan keluarga kita, maka kita tidak akan kecewa dan tawar hati, saudara. Amin. Ya. Ada banyak hal yang membuat kita bisa mundur dan lain sebagainya. Tetapi perhatikan yang tidak kelihatan. Janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita, saudara. Janji Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Cara mengukur, ukur dengan kekuatan Tuhan, jangan dengan kekuatan saudara. Maka saudara tidak menjadi kecewa dan tawar hati. Sehingga kekuatan saudara menjadi kecil dan saudara menjadi kalah. Karena kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang yang percaya, katakan amin. Dan yang kedua, cara memandang. Lihat dengan mata iman. Iman itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan pulihkan. Belum kelihatan apa-apa, bukan berarti tidak ada apa-apa. Pada waktunya Tuhan akan menyatakan mujizatnya dalam hidup saya. Dan itu yang membangkitkan iman kita, saudara. Karena Tuhan sedang mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kita. Ekonomi kita, kesehatan kita, keluarga kita. Jangan tawar hati sebab Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupanmu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam kau selalu. Mari yang percaya angkat tanganmu. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Mari dari awal pujikan bersama-sama. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu
berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Sekali lagi katakan, kau selalu. Oh, amin. Selalu punya jalan keajaiban, dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Rencanamu tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang Engkau firmankan itu gugur dari kehidupan kami. Setiap firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup kami. Bahwa kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bahwa kami hidup berbahagia, hidup dalam damai sejahtera. Bahkan kami mengakhiri setiap pertandingan dengan kemenangan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja dengan caramu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Sebab itu kami tidak akan pernah menyerah. Karena masalah yang kami hadapi itu ringan. Sebab ada Engkau yang besar yang diam di dalam kehidupan kami. Menopang kehidupan kami, penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Terima kasih Tuhan. Dan ajar kami untuk hidup. Tidak hanya melihat apa yang ada di dalam dunia ini, pemenuhan kebutuhan. Tetapi kami hidup melihat yang tidak kelihatan. Mata rohani kami bukakan Tuhan. Telinga rohani kami bukakan Tuhan. Supaya kami dapat melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa sedang terjadi. Supaya kami dapat mendengar suara Tuhan yang menghiburkan dan menguatkan setiap kami. Hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu yang datang pagi hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, hamba-Mu percaya Engkau sudah menyelesaikannya bagi mereka. Mujizat sedang datang dalam keluarga mereka. Mujizat sedang terjadi di dalam usaha pekerjaan mereka. Di dalam kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau membuatnya berhasil dan nama-Mu dipermuliakan di atas segala-galanya. Kami umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dan kehidupan kami adalah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Melalui perkataan dan hidupmu, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama kita katakan, amin.